Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Puji syukur kepada Allah di atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian selawat bermahkota salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Saudaraku yang seiman dan seagama, saat ini kita telah berada di satu bulan yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi undila fihil Quran hudal linnas. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Ramadan di dalam Al-Quran. Tentu saja kelebihan yang terdapat di dalam bulan Ramadan sangat banyak sekali. Sehingga umat muslim sedunia, mereka berbondong-bondong di dalam bulan suci Ramadan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah satu daripada ibadat yang diwajibkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan kepada setiap umat muslim yaitu berpuasa pada harinya. Namun di dalam menjalankan ibadah puasa ada beberapa syarat dan rukun-rukun yang memang harus kita perhatikan. Salah satu daripada rukun puasa menurut mazhab Syafi'i adalah niat. Maka niat tergolong ke dalam sebuah hal yang sangat penting yang tidak bisa dilewatkan di dalam menjalankan ibadah puasa. Kemudian terhadap niat tersebut juga ada beberapa syarat-syarat dan kriteria-kriteria yang memang harus kita perhatikan sehingga niat kita sah sesuai sebagaimana yang diperintahkan oleh syarat. Oleh karena demikian, saudaraku yang seiman dan seagama, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas sedikit tentang seputaran daripada niat puasa Ramadan. Baiklah, kita akan membahas pada kesempatan kali ini dalam bentuk 3 poin saja. Poin yang pertama yaitu definisi niat puasa Ramadan. Poin yang kedua, syarat-syarat niat puasa Ramadan. Dan poin yang ketiga, lafaz niat puasa Ramadan. Langsung saja kepada poin yang pertama yaitu definisi niat puasa Ramadan. Apa yang dikatakan dengan niat? Niat adalah goresan yang terdapat di dalam hati. Adapun melafadzkan niat dengan lisan itu perbuatan sunat. Sehingga niat kita dianggap sah walaupun tidak dilafadzkan dengan lisan. Kemudian perlu kita perhatikan dan perlu kita garis bawahi bahwa niat puasa Ramadan ini wajib pada setiap harinya. Karena ibadah puasa ini merupakan ibadah per hari ataupun yang disebutkan dengan ibadah yang mustakil. Sehingga membutuhkan kepada niat pada setiap hari. Maka niat dianggap tidak sah bila sekali niat untuk sebulan berpuasa. Adapun yang dimaksud dengan niat di sini yaitu terbesit di dalam hati untuk melaksanakan puasa Ramadan. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah syarat-syarat niat puasa Ramadan. Syarat niat puasa Ramadan yang pertama tabyid. Apa itu tabyid? Tabyid ini berniat pada waktu malam. Mulai dari terbenam matahari sehingga terbit fajar. Di sanalah waktu yang ditetapkan oleh syara untuk menjatuhkan niat puasa Ramadan. Maka niat dianggap tidak sah bila seandainya seseorang berniat sesudah terbit fajar dan sebelum terbenam matahari. Kemudian syarat yang kedua daripada niat puasa Ramadan yaitu ta'in. Apa itu ta'in? Ta'in ini menyatakan terhadap puasa yang ingin dilakukan. Misalkan pada puasa Ramadan, maka orang yang ingin melakukan niat puasa Ramadan, mereka harus mentak'inkan, harus menyatakan puasa Ramadan. Karena ta'in ini tergolong ke dalam syarat daripada niat. Nah, namun ada sebuah kasus. Bila seandainya seseorang bersahur, ingin untuk melaksanakan berpuasa, apakah sahur tersebut sudah tergolong ke dalam niat? Jawabannya, bila seandainya terbesit di dalam hatinya kepada niat puasa Ramadan, maka sahur tersebut dianggap sebagai niat. Akan tetapi bila seandainya tidak terbesit di dalam hati kepada menunaikan ibadah puasa Ramadan, maka tidak dianggap sebagai niat. Karena tidak memenuhi
syarat-syarat niat yaitu ta'yin. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang terakhir yaitu tentang lafaz niat puasa Ramadan. Lafaz niat puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Lafaz Ramadhani diidafahkan kepada kalimat sesudahnya yaitu kepada isim isyarah. Maka Ramadhani dibaca dengan kasrah. Memang dalam permasalahan melafadzkan niat ini terdapat perbedaan-perbedaan. Ada yang mengatakan Ramadhani, ada yang mengatakan Ramadhana. Akan tetapi khilaf di dalam melafadzkan lafaz niat tidak berefek kepada tidak sahnya niat. Karena niat terletak di dalam hati, sedangkan melafadzkan niat itu hanya perbuatan lisan. Maka tidak berpengaruh kepada sah atau tidak sahnya niat. Akan tetapi alangkah baiknya bagi saudaraku sekalian, bila memang ingin melafadzkan niat dengan lisan, hendaknya dilafadzlah dengan yang sesuai ketentuan i'rab. Hanya inilah 3 poin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan kepada seluruh saudaraku sidang pendengar dimanapun Anda berada. Saya Dairul Ahsan, Mahasantri Mahat Ali Mudi Masjid Raya Samalanga, mengucapkan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.